Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum memasuki ujian akhir semester di minggu depan. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi Akuntansi Keuangan 1. Untuk soal yang pertama adalah mengenai dana kas kecil ya atau petty cash. Di sini kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil, jumlahnya relatif kecil. Ya, PD Sukajaya menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran yang relatif kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Mei 2023 adalah sebagai berikut. Di sini ya, yang pertama tanggal 1 ada kas kecil dibentuk ya dengan mengambil uang tunai dari bank sebesar 250.000. Kemudian di tanggal 2 dibeli barang habis pakai toko. Tanggal 3 dibayar biaya transport. Tanggal 5 bayar biaya keamanan dan kebersihan. Di tanggal 7 bayar rekening telepon ya. Kemudian di tanggal 8 untuk membayar listrik. Tanggal 10 dana kas kecil diisi kembali sebesar 50.000. Tanggal 12 membayar biaya transport. Tanggal 14 dana kas kecil dianggap terlalu kecil, maka diisi kembali sebesar 100.000 yang diambil dari bank. Di tanggal 15, 16, 18, 19, dan 20 kemudian diisi lagi tanggal 21, 23, 25, 27, 28 untuk membayar biaya-biaya. Kemudian di tanggal 30 diisi kembali 65.000 dan terakhir di tanggal 31 untuk membayar biaya telegram. Di sini diminta untuk buatlah jurnal dengan menggunakan metode dana tetap dan dana tidak tetap. Dana tetap impress system dan dana tidak tetap berfluktuasi. Untuk pencatatannya, pada tabel sebelah kiri untuk metode dana tetap dan di tabel sebelah kanan untuk metode fluktuasi atau dana tidak tetap. Di sini pada tanggal 1 Mei untuk dana tetap kita debit kas kecil 250.000 dan kita kredit kas sebesar 250.000. Sama di metode fluktuasi juga kas kecil didebit dan kas dikredit. Untuk dana tetap tanggal 2, 3, 5, 7, dan 8 tidak dilakukan penjurnalan ya. Jadi tidak ada jurnal. Namun di metode fluktuasi dilakukan penjurnalan sesuai tanggalnya berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Di tanggal 2 yaitu pengeluaran untuk barang habis pakai toko, maka di debit BHP toko 13.500 dan dikredit kas kecil 13.500. Kemudian tanggal 3 biaya angkut pembelian, di tanggal 5 biaya keamanan dan kebersihan, di tanggal 7 biaya listrik dan telepon, dan sama di tanggal 8 juga biaya listrik, air, dan telepon kita debit. Kemudian semuanya kita keluarkan dari kas kecil ya. Jadi kita kredit kas kecil. Untuk tanggal 10-nya ya di metode dana tetap kita lakukan pencatatan karena di sini dilakukan pengisian kembali, yaitu sesuai dengan debitnya ya, BHP toko, biaya angkut pembelian, biaya keamanan dan kebersihan, serta biaya listrik, air, dan telepon. Ya, kita gabungkan di tanggal sebelum tadi ya, kas totalnya 119.000. Kemudian di fluktuasi karena tadi ada pengisian kembali, kas kecil 50.000, kemudian kas dikredit 50.000. Pada tanggal 12 di metode dana tetap tidak dilakukan penjurnalan. Di fluktuasi kita lakukan ya di tanggal 12 biaya angkut penjualan kita debit dan kas kecil kita kredit sebesar 17.500. Kemudian di tanggal 14 karena dana kas kecil dianggap terlalu kecil, maka diisi kembali sebesar 100.000 yang diambil dari bank. Ya. Jadi kita mengambil uang dari bank. Di sini kas kecil bertambah, kas kecil di debit 100.000, kas bank dikredit 100.000 di tanggal 14. Sama ya, dana tetap maupun di fluktuasi.
Kemudian tanggal 15, 16, 18, dan 19 tidak dilakukan penjurnalan. Di fluktuasi kita lakukan ya untuk pengeluaran di tanggal 15 untuk barang habis pakai toko, BHP toko. Tanggal 16 biaya telegram, tanggal 18 biaya angkut pembelian, dan tanggal 19 perlengkapan kantor. Semuanya dengan mengkredit kas kecil. Nah, di tanggal 20 karena dana kas kecil diisi kembali, di sini di dana tetap baru kita lakukan penjurnalan ya. Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya angkut penjualan 17.500, BHP toko 12.500, telegram 8.500, biaya angkut pembelian 14.000, dan perlengkapan kantor 15.000, di total 67.500 ya. Di sini di metode fluktuasi di tanggal 20 kita lakukan penjualan kas kecil kita debit 67.500 dan kas kita kredit 67.500. Di tanggal 21 membayar biaya kebersihan. Di dana tetap tidak dilakukan penjurnalan, kemudian di metode fluktuasi dilakukan ya. Biaya kebersihan dan keamanan di debit dan kas kecil di kredit 15.000. Kemudian selanjutnya di metode dana tetap tanggal 23, 25, 27, dan 28 tidak dilakukan penjurnalan. Untuk metode fluktuasi di tanggal 23, 25, 27, dan 28 dilakukan penjurnalan dengan mengkredit kas kecil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan ya. Di tanggal 23 biaya angkut penjualan, 25 biaya rupa-rupa, 27 BHP toko, dan tanggal 28 biaya angkut pembelian. Di tanggal 30 karena di sini dana kas kecil diisi kembali, maka dilakukan penjurnalan untuk metode dana tetap sesuai dengan yang dikeluarkan ya. Di tanggal 30 dana tetap biaya kebersihan dan keamanan 15.000, biaya angkut penjualan 25.000, biaya rupa-rupa 19.000, BHP toko 13.500, dan biaya angkut pembelian 20.000. Di total ya kita keluarkan dari kas bank 92.500. Kemudian di metode fluktuasi kita lakukan pengisian kembali kas kecil di debit 65.000 dan kas di kredit 65.000. Di tanggal 31 di sini dibayar biaya telegram 15.000. Sama ya, jadi tidak dilakukan penjurnalan di metode dana tetap, hanya dilakukan di yang metode fluktuasi. Biaya telegram debit dan kas kecil kredit 15.000. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Di sini soal yang kedua adalah mengenai materi rekonsiliasi bank. Di sini kasusnya PT Merdeka 17 memiliki rekening di Bank ABC yaitu per 31 Mei 2023. Di sini diketahui informasi bahwa saldo menurut perusahaan ya, jadi yang di catatan perusahaan sebesar 5.051.000. Namun saldo menurut bank yaitu 5.278. Di sini ada perbedaan saldo ya antara perusahaan dan bank. Jadi di sini kita lakukan rekonsiliasi sesuai dengan informasi yang ada. Yang pertama A, bank berhasil menagihkan piutang perusahaan dari debitur ya dikurangi biaya tagih yaitu 500.000 ya. Biaya tagihnya dikurangi 20.000 menjadi 480.000. Terhadap peristiwa ini perusahaan belum sempat diberitahu. Kemudian yang B, perusahaan memperoleh bunga atas simpanan di bank 8.000 dan biaya administrasi bank 10.000. C, terdapat deposit in transit sebesar 860.000. D, terdapat outstanding cek sebesar 820.000 terdiri dari 3 cek ya. Di situ nomor 015, 026, dan 038. Kemudian yang terakhir, cek diterima dari PT Nusantara dinyatakan kosong sebesar 211.000. Nah, bagaimana kita mengerjakannya untuk rekonsiliasi bank? Ya, kita lakukan rekonsiliasi ya untuk PT Merdeka 17 31 Mei 2023.
Di paling atas kita lakukan saldo awal dulu ya sebelumnya ya, yang masih berbeda yaitu saldo perusahaan 5.051.000 dan saldo bank 5.278.000. Nah, di sini untuk yang pertama kita tambahkan dulu ya untuk penagihan wesel yang berhasil ditagihkan oleh bank ya. Penagihan wesel 500.000 kemudian dikurangi dengan biaya tagih 20.000. Kemudian kita tambahkan juga bunga ya, yaitu bunga simpanan di bank sebesar 8.000. Ini menambah posisi perusahaan. Jadi sisi kiri perusahaan, sisi kanan bank 488. Kemudian kita kurangi dengan cek kosong ya. Yang pertama cek kosong tadi sebesar 211.000, kemudian kita kurangi lagi dengan biaya administrasi bank sebesar 10.000 ya, 221. Jadi 5.051.000 kita tambahkan terlebih dahulu dengan 488.000, kemudian kita kurangi dengan 221. Hasilnya 5.318.000. Kemudian di sisi bank kita tambahkan dengan deposit in transit ya, setoran dalam perjalanan 860.000. Kemudian kita kurangi dengan cek yang masih beredar, outstanding check, yaitu sebesar 820.000. Jadi 5.278 kita tambahkan dengan 860.000, kita kurangi dengan 820.000. Diketahui 5.318 ya hasilnya ya. Jadi sama, setelah kita sesuaikan saldonya, saldo menjadi sama 5.318.000. Kemudian setelah kita lakukan membuat laporan rekonsiliasi bank, kemudian kita membuat jurnal penyesuaian per 31 Mei 2023 sesuai dengan yang di sisi sebelah kiri di saldo perusahaan ya. Tadi kita sudah lakukan penambahan dan pengurangan. Jadi di sini untuk yang penambahan berarti akan menambah saldo kas bank ya. Jadi yang di sini kas bank, kas di bank ya 480.000 ya. Itu dari piutang wesel tadi ya, piutang dagang. Kita catat di sini sebagai piutang dagang ditagihkan ya. Jadi berkurang kredit 500.000, kemudian biaya tagih 20.000. Kemudian selanjutnya pendapatan bunga. Di sini karena bunga itu kan menambah ya, jadi kas di bank bertambah 8.000 di debit, kemudian pendapatan bunga juga bertambah di sisi kredit 8.000. Kemudian cek kosong ya, karena ini cek yang berhubungan dengan piutang dagang ya, sehingga mengurangi piutang dagang di debit 211.000 dan kas di bank kita kredit 211.000. Kemudian yang terakhir biaya administrasi bank ya bertambah di debit biaya administrasi bank 10.000, kemudian kas di bank kita kredit 10.000. Itu adalah jurnal penyesuaian yang kita lakukan di 31 Mei untuk menyamakan saldo perusahaan dengan saldo bank. Selanjutnya soal yang ketiga di sini mengenai piutang ya. Kasusnya di sini contoh pada Agustus 2019 PT Rahadian melakukan penjualan kredit kepada PT Fatama sebesar 5 juta. Hingga akhir tahun 2019 terdapat piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih. Manajemen memperkirakan 100.000 tidak akan dapat ditagih. Namun pada bulan Agustus 2020, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 yang dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya dari PT Vetama. Nah, secara tidak terduga pada bulan November, PT Vetama melakukan pelunasan utangnya yang belum terbayar. Di sini diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi baik dengan metode cadangan maupun metode penghapusan langsung.
Yang pertama kita akan melakukan pencatatan di 31 Desember 2019. Yaitu karena manajemen memperkirakan 100.000 tidak akan dapat ditagih, ya, maka di metode cadangan pencatatan taksiran kerugian piutang kita debit 100.000, kemudian cadangan kerugian piutang CKP kita kredit 100.000. Nah, di sini di metode penghapusan langsung tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang, jadi tidak dilakukan pencatatan apapun. Kemudian di Agustus 2020 kita lakukan pencatatan penghapusan langsung karena bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapus. Ya, jadi CKP cadangan kerugian piutang kita debit 50.000, kemudian piutang dagang kita kredit 50.000. Kemudian di pencatatan penghapusan langsung, untuk metode penghapusan langsung kita debit kerugian piutang dan sama kita kredit piutang dagang. Jadi hanya dibedakan di akunnya ya. Kita debit kerugian piutang 50.000. Di November 2020 ya, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus ya. Kita debit piutang dagang 50.000, kemudian kita kredit CKP cadangan kerugian piutang 50.000. Jadi hanya dibalik saja untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Kemudian kita menerima ya, kas bertambah di debit 50.000 dan piutang dagang berkurang di kredit 50.000 untuk mencatat penerimaan kas. Di penerimaan langsung kita debit piutang dagang 50.000, kita kredit kerugian piutang 50.000. Kemudian untuk pencatatan penerimaan kasnya sama ya, kas debit 50.000, piutang dagang 50.000. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya ya. Penghapusan piutang akan mengurangi rekening piutang dagang melalui rekening cadangan kerugian piutang ya, tetapi nilai tunai yang dapat direalisasikan dari piutang tidak berubah. Di sini piutang dagang ya, tadi saldo 500.000 di debit, kemudian di kredit 50.000, kemudian di akun cadangan kerugian piutang di Agustus kita debit 50.000, kemudian di saldo kredit 100.000. Nah, jadi sebelum penghapusan piutang dagang 500.000, CKP 100.000, maka nilai tunainya 400.000, sama ya sesudah penghapusan. Piutang dagang 450.000, CKP 50.000, nilai tunainya 400.000. Soal keempat yaitu mengenai piutang wesel. Di sini PT Vetni pada tanggal 1 Mei 2023 menjual barang dagangan dengan harga 50 juta kepada PT Balkis yang membuat janji akan membayar pada tanggal 31 Mei 2023. Jika wesel berbunga, maka nilai jatuh temponya sebesar nilai nominalnya ditambah dengan bunga dengan perhitungan di sini wesel berbunga 6% per tahun. Diminta untuk membuat jurnal pencatatannya. Yang pertama kita lakukan pencatatan untuk penjualan dan pembelian weselnya. Pada saat timbulnya piutang wesel di sini piutang didebit sesuai dengan nominalnya tanpa memperhatikan apakah piutang wesel tersebut berbunga atau tidak. Ini yang pertama ya. Di sini PT Vetni yang menjual ya, piutang wesel didebit 50.000, kemudian penjualan dikredit 50.000. Untuk mencatat penjualan dengan menerima wesel. PT Balkis ya, pembeli ya. Jadi pembelian didebit 50.000, kemudian timbul utang wesel 50.000 untuk mencatat pembelian dengan menyerahkan wesel. Pihak bank di sini belum ada jurnal. Kemudian yang kedua kita akan melakukan pencatatan pada saat pelunasan wesel. Di sini PT Vetni kas bertambah didebit 50.000, kemudian piutang wesel dikredit 50.000. Kemudian PT Balkis utang wesel 50.000 didebit, kas dikredit 50.000. Di sini untuk mencatat pembayaran utang wesel kepada PT Vetni. Bank belum ada ya.
Berikutnya kita akan lakukan pencatatan apabila ada bunga ya. Jika wesel berbunga, maka nilai jatuh temponya sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Di sini bunga 6%, nilai nominal wesel 50 juta. Kita hitung bunga 1 bulan ya, dari tanggal 1 hingga 31 Mei. 50 juta kita kalikan dengan 6% kali 1/12, 250.000. Jadi nilai jatuh temponya 50.250.000. Ya, PT Vetni di sini jika wesel dilunasi, maka kas bertambah di debit 50.250.000, kemudian kita kredit piutang wesel 50 juta dan pendapatan bunga tambah ya di kredit 250.000 untuk PT Vetni. Kita mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang. Kemudian PT Balkis melakukan pembayaran ya tentang wesel 50.000 biaya bunga ya. Balikan ya, tadi PT Vetni pendapatan bunga, maka di PT Balkis biaya bunga 250.000. Kemudian kas dikeluarkan di kredit 50.250.000. Ini untuk mencatat pembayaran utang wesel. Kemudian berikutnya soal 5, di sini untuk materi diskonto ya, masih kita lanjutkan dari kasus sebelumnya. PT Vetni pada tanggal 1 Mei 2023 menerima wesel dengan nilai nominal 50 juta, jangka waktu 90 hari. Pada tanggal 30 Mei ya, wesel tersebut didiskontokan ke Bank TBK dengan tingkat diskonto 10%. Nilai nominal wesel 50 juta, kemudian kita hitung bunganya yaitu 50 juta kali 12% kali 90 ya, karena tadi 90 hari, 90 per 360. 1.500.000. Jadi nilai saat jatuh tempo 51.500.000. Kemudian nilai diskontonya kita hitung 51.500.000 kita kalikan 10% kali 61 per 360 ya, 872.636,6 ya, atau kita bulatkan 872.640.000. Jadi jumlah kas yang diterima ya, tadi nilai jatuh tempo 51.500.000 kita kurangkan dengan 872.640 menjadi 50.627.360. Untuk menghitung jumlah hari, di sini tanggal diskonto 30 Mei. 31 Mei dikurangi 30 ya, masih ada 1 hari. Kemudian di bulan Juni 30 hari, di bulan Juli 30 hari. Jadi totalnya 61 hari ya. Di situ dilakukan perhitungan 10% kali 61 per 360 hari ya. Pencatatannya PT Vetni di tanggal 30 Mei yaitu kas di debit 50.627.360. Kemudian pendapatan bunga di kredit 627.360 dan wesel yang didiskontokan 50 juta. Di sini untuk mencatat penerimaan kas dari pendiskontoan wesel tadi berbunga 12% dan diskonto 10%. Kemudian PT Balkis tidak ada jurnal bank ya, lakukan penjurnalan piutang wesel di debit 50 juta, kemudian mendapatkan pendapatan bunga 627.360, kemudian kas di sisi kredit 50.627.360 untuk mencatat pembelian wesel berbunga 12% dengan diskonto 10%. Ya, demikianlah tadi soal-soal latihan ya, materi akuntansi keuangan 1 sebelum mengikuti ujian akhir semester. Silakan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.